Selamat berjumpa, sahabat yang budiman. Salam budaya untuk Anda semua, para pencinta pitutur Jawa dan pencari hikmah kehidupan. Saya Catur Darmayanto. Kali ini kita bertemu di ruang perenungan budaya Jawa dan keimanan. Hari ini kita akan mengurai sebuah pitutur Jawa yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini, yaitu becik ketitik olo ketoro. Topik ini akan menelusuri lebih dalam apa makna dan bagaimana ajaran Islam memandang becik ketitik olo ketoro, serta apa manfaatnya untuk hidup kita sekarang dan yang akan datang. Dalam kehidupan kita sering mendengar istilah apa yang ditanam itulah yang dituai. Apabila kita menanam kebaikan, kita akan memanen kebaikan. Akan tetapi kalau kita menanam kejahatan, cepat atau lambat balasannya akan datang juga pada kita. Dalam budaya manapun, sering kita mengenal kata karma atau hukum sebab akibat atau timbal balik. Kita mengenal pitutur Jawa yaitu becik ketitik olo ketoro, yang dapat diartikan bahwa perbuatan baik akan tampak dan perbuatan buruk pun akan nyata pada akhirnya. Sementara dalam teologi Islam, hukum sebab akibat juga dijelaskan secara rinci dalam konsep amal dan balasan, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagai contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti Anda pernah memperhatikan seseorang yang secara diam-diam suka membantu orang lain tanpa pamrih. Seiring berjalannya waktu, orang tersebut tanpa ia minta, dia tetap dihormati dan dipercaya. Sebaliknya, seseorang yang kita segani, yang terlihat santun, namun sangat cerdik menipu, pada awalnya sekali dua kali mungkin selalu mulus, akan tetapi pada akhirnya dengan berjalannya waktu semua akan terbongkar kebohongannya. Dalam budaya Jawa maupun dalam ajaran Islam, kebaikan dan keburukan tidak akan pernah sia-sia karena ada keadilan Tuhan yang bekerja dalam diam melalui hukum alam yang pasti berjalan. Dalam kearifan Jawa, ungkapan becik ketitik olo ketoro merupakan nasihat luhur tentang keadilan semesta, bahwa semua perbuatan manusia, baik ataupun buruk, pada akhirnya akan terlihat dan mendapatkan konsekuensinya. Secara harfiah, pitutur becik ketitik olo ketoro dapat dijelaskan sebagai berikut. Becik ketitik diartikan perbuatan baik akan dikenali sehingga akan mendapat pengakuan, walaupun pada awalnya perbuatan tersebut tersembunyi. Olo ketoro diartikan perbuatan buruk akan tersingkap atau tampak nyata meskipun semula perbuatan tersebut selalu ditutup-tutupi.
Dalam konsep keadilan Jawa, kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan, karena pada akhirnya semuanya akan terbuka dengan sendirinya. Sebagai contoh, Anda tidak perlu pamer berbuat baik, walau awalnya tidak dikenal. Kelak di kemudian hari, waktu dan peristiwa akan menampakkan siapa Anda sebenarnya. Begitu sebaliknya, seorang pejabat yang korup dan dengan kuasanya sering melakukan pembohongan publik, hal ini mungkin dapat bertahan bertahun-tahun, akan tetapi pada akhirnya kebusukan itu akan kentoro atau tercium, lalu berbalik menjadi aib pada diri dan keluarganya. Etika Jawa mengajarkan kita untuk selalu memilih jalan yang becik tanpa pamrih, yaitu jalan yang benar, jujur, sopan, dan luhur. Karena meski dunia ini terkadang tampak membiarkan keburukan menang, namun pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Masyarakat Jawa diajarkan untuk andap asor atau rendah hati, tepo sliro atau empati, dan iling lan waspada, ingat dan waspada, sebab hidup adalah perjalanan panjang dan semua benih yang kita tabur akan tumbuh pada waktunya, sehingga orang diajak untuk berbuat baik, bukan untuk pencitraan. Coba perhatikan bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Sebuah ayat pendek namun mengandung makna yang sangat luas. Perlu diketahui, jarak adalah partikel paling kecil, bahkan lebih kecil dari debu. Ayat ini berbicara tentang keadilan sempurna di hari kiamat. Bahkan perbuatan sekecil butiran debu tidak akan luput dari perhitungan Allah. Hari akhir adalah momen di mana semua sebab dan akibat dipertanggungjawabkan dengan seadil-adilnya. Tidak ada amal baik yang sia-sia. Setiap sedekah kecil, setiap kata baik, setiap senyuman yang menyejukkan hati, semuanya dicatat dan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan, kalau kita tidak bertobat, akan tetap diperhitungkan. Ayat Al-Quran memperjelas pitutur Jawa becik ketitik olo ketoro. Keduanya sama-sama mengajarkan bahwa perbuatan yang kita lakukan merupakan investasi jiwa. Apabila di dunia mungkin bisa lolos atau luput dari perhitungan, namun kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua menjadi terang benderang. Apabila kita cermati pitutur becik ketitik olo ketoro dan ajaran Islam, ditemukan beberapa persamaan, namun juga ditemukan perbedaan di antaranya.
Keduanya sama-sama mengakui adanya hukum moral alam semesta dan mengajarkan nilai-nilai universal bahwa setiap tindakan, baik ataupun buruk, pasti ada balasannya, entah melalui mekanisme dunia atau pengadilan akhirat. Di samping itu, keduanya juga mengajarkan pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan tawadhu dalam berbuat kebaikan. Adapun perbedaannya, dalam budaya Jawa, kesadaran tentang karma atau sebab akibat lebih bersifat etik sosial, yaitu mengajak hidup harmoni, menghindari malu, membangun citra diri sejati, di mana tindakan tersebut tanpa menyandarkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan dalam ajaran Islam, sebab akibat bukan sekedar urusan sosial, melainkan urusan iman yang merupakan bagian dari takdir dan keadilan Allah yang Maha Sempurna, yang akan menentukan nasib abadi kita di akhirat kelak. Pada proses akulturasi budaya, terdapat beberapa nilai-nilai budaya Jawa yang bersinergi dengan nilai ajaran Islam, seperti nilai sabar, ikhlas, dan menghormati sesama. Di samping itu, ajaran Islam juga memberikan landasan transendental berupa penyempurnaan nilai lewat tauhid, yaitu iman kepada hari akhir, di mana segala amal kita bukan hanya untuk sesama, akan tetapi juga untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami pitutur becik ketitik olo ketoro, kita bisa mengambil nilai universal dari budaya Jawa, sekaligus sebagai Muslim kita mampu menjaga kemurnian iman kita. Kesimpulan, sahabat yang budiman, dari uraian becik ketitik olo ketoro, kita dapat mengambil benang merah. Pertama, pitutur Jawa merupakan cermin universal yang memiliki resonansi kuat dengan prinsip dasar ajaran Islam, yaitu hukum amal dan balasan. Kedua, baik budaya Jawa maupun ajaran agama sama-sama mengajarkan pada kita bahwa tidak ada perbuatan yang kita lakukan dengan sia-sia. Semua pasti akan ada balasannya, dan semua hasil akhirnya akan diperlihatkannya. Ketiga, dalam perspektif ajaran Islam, balasan yang akan diterima bukan hanya saat kita di dunia, akan tetapi juga akan kita terima nanti saat pengadilan Allah yang Maha Sempurna. Keempat, becik ketitik olo ketoro memberikan keyakinan pada kita tentang adanya pengadilan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan berbuat baik dan jangan tergoda untuk melakukan perbuatan dolim. Kelima, sekecil apapun langkah kita hari ini akan membangun jalan hidup kita esok. Maka dari itu, berhati-hatilah
dalam setiap niat, setiap ucapan, dan setiap tindakan yang akan kita lakukan. Keenam, di masa depan dunia akan semakin transparan. Begitu juga dengan kejujuran, kebaikan, dan integritas akan semakin berharga. Dunia boleh berubah, begitu juga teknologi boleh berkembang. Namun, pitutur cek ketipik olo ketoro akan selalu menjadi reminder abadi di tengah era digital saat ini, di mana jejak-jejak digital kita semakin mudah tersebar. Semoga kita bisa menjadi generasi yang sadar akan hukum amal dan balasan, bukan hanya sebatas teori, akan tetapi sebagai pijakan dalam berbuat kebaikan di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, sahabat budayawan semua, di era informasi digital yang berubah begitu cepat, terkadang kita tergoda bahwa hasil instan adalah segalanya. Untuk itu, ingatlah bahwa perilaku becik tetap merupakan investasi yang terbaik. Becik ketitik olo ketoro bagaikan energi yang Anda kirim ke semesta, dan cepat atau lambat energi tersebut akan kembali lagi pada Anda. Maka tetaplah menabur kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan akan terekam dan akan memberi dampak. Untuk itu, jangan pernah meremehkan kebaikan, karena kebaikan itu sendiri adalah anugerah. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta seluruh kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seluruh kebaikan, baik yang sekarang di dunia maupun yang akan datang di akhirat. Kebaikan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kejahatan yang sekarang di dunia maupun yang akan datang di akhirat, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, aku memohon kebaikan semua doa yang pernah diminta oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang hamba-Mu dan Nabi-Mu pernah berlindung kepadamu darinya. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu dari segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepadanya. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepadanya. Aku meminta segala sesuatu yang telah Engkau takdirkan untukku, hendaklah Engkau jadikan kebaikan bagiku. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan supportnya selama ini. Semoga kita semua menjadi insan yang terus belajar, terus memperbaiki diri, dan tetap percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Sampai jumpa di pertemuan inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.